Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang masalah pakaian, di mana akan melaksanakan ibadah Jum'ah. Maka ada kesunahan-kesunahan ketika mau melaksanakan ibadah Jum'ah, mulai dari pakaian dan hal-hal yang lain. Tetapi dalam bahasan kali ini dihususkan tentang masalah pakaian yang disunahkan pada hari Jumat, tentunya bereferensi daripada pakaian Rasulullah SAW. Sesuai dalam satu ketentuan, khudu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah oleh kalian pakaian kalian yang terbaik ketika kalian mau pergi melaksanakan ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jum'ah ataupun ibadah sholat yang lainnya. Nah, kita jelaskan tentang babu maja'a fi libasi Rasulullah SAW, yaitu bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah SAW dari kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Raji, hadatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdillah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat. Menceritakan Muhammad bin Hubaid Ar-Raji menceritakan Fadl bin Musa dan Abu Tumailah dan Zaid bin Hubab menerima dari Abdul Mu'min bin Khalid, menerima dari Abdullah bin Buraidah, menerima dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kana ahabba siyab ila Rasulillah SAW al-qamisu, bahwa pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis ataupun jubah, di mana merupakan pakaian asli dari daerah Arab tersendiri. Memakai jubah adalah pakaian yang memang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mau melaksanakan ibadah Jum'ah, kalau menilik dari hadis ini, maka kalau punya jubah silahkan menggunakan jubah. Tetapi timbul pertanyaan, kita kan orang Indonesia, di mana pakaian yang familiar misalnya punya pakaian tradisi tertentu seperti koko ataupun baju seperti ini batik, kemudian sarungan, menggunakan peci, tidak menggunakan udang ataupun bendok, tidak menggunakan misalnya pakaian khas Arab. Apakah diperkenankan, apakah boleh atau tidak? Nah, memang kebiasaan Rasulullah SAW menggunakan jubah itu sudah familiar. Nah, kita akan coba menceritakan hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW menggunakan pakaian-pakaian yang lain. Mana di antaranya yaitu hadis yang diterima dari Anas bin Malik. Anna Nabiya SAW kharaja wa huwa yattaqiu ala Usamah bin Zaid alaihi sawbun kitriyun qad tawassaha bihi fasalla bihim. Rasul suatu ketika keluar dari rumahnya, kemudian bersandar pada Usamah bin Zaid, mengenakan pakaian tradisional, kemudian memakai pakaian tersebut telah dipakai dan sholat menggunakan pakaian tradisional tersebut beserta para sahabatnya. Berarti di sini menunjukkan kebiasaan Rasulullah menggunakan pakaian tradisional yang Rasul gunakan menjadikan contoh ataupun suri tauladan bagi kita untuk mencintai produk lokal. Misalnya orang Indonesia menggunakan batik, kemudian menggunakan misalnya baju koko. Orang Tasik misalnya karena familiar dengan produksi kokonya, menggunakan koko, itu salah satu bentuk kecintaan terhadap produk lokal, produk sendiri, kemudian produk tradisional. Sebagaimana menceritakan dari Anas bin Malik bahwa Nabi pun menggunakan pakaian tradisional yang telah dikenakan oleh beliau
kemudian sholat beserta para sahabat yang lainnya. Maka silakan pakai pakaian yang dipandang bagus menurut Anda, baik mau pakaian tradisional daerah kita misalnya koko, ataupun orang-orang Jawa misalnya batik, diperkenankan silakan. Apakah warna ataupun jenis pakaian tertentu disebutkan bahwa memang ada aturan tertentu dalam pakaian? Tidak. Masalah berpakaian, pakaian itu bebas. Yang penting adalah nilai ketakwaan kita ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat disesuaikan bukan karena Allah, bukan melihat dari pakaian kita, bukan melihat dari ketampanan ataupun kegagahan, keelokan, kecantikan kita, tetapi yang Allah lihat nilai ibadah kita, kehusuan pelaksanaan ibadah kita. Bahkan di sini ada juga dari Abi Sa'id al-Khudri, karena Rasulullah SAW tidak sajada sauban samau bi ismihi amama au komison au ridaan. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila Rasul menggunakan, mau bersiap-siap nih memakai pakaian, misalnya mau menggunakan imamah, mau menggunakan bendo ataupun udeng, au komison ataupun mau menggunakan jubah, au ridaan atau mau menggunakan sorban, summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Lihat, ketika mau melaksanakan menggunakan pakaian, beliau Rasulullah SAW selalu membacakan doa ini, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji milikmu sebagaimana kau telah memberikan pakaian kepadaku menutupiku, as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'alahu. Aku meminta kepadamu kebaikan daripada pakaian ini dan kebaikan apa yang telah diproduksi orang-orang yang memberikan manfaat kepada kami, yaitu produsen-produsennya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya pakaian ini, efek negatif dari pakaian ini, dan kemudian efek negatif dari produsen pembuat pakaian ini. Jadi jenis pakaian apa saja, mau komis ataupun mau menggunakan gamis, jubah, mau menggunakan imamah, menggunakan rida, itu hanya salah satu alat untuk menutupi aurat saja. Apakah boleh warnanya menggunakan warna hitam, warna kuning, warna merah, warna hijau, warna putih? Karena yang sering familiar kita dengar bahwa disunahkannya adalah pakaian yang berwarna putih, sementara warna lain tidak pernah didengungkan, diberitakan, diceritakan menggunakan pakaian kesunahan warna lain. Nah, di sini diceritakan dari Mu'ad bin Hisam, qala hadatsani abi an Qatadah, menceritakan kepadaku orang tuaku menerima dari Qatadah, an Anas bin Malik, menerima dari Anas bin Malik, karena ahabba siyabi ila Rasulullah SAW yalbasuhu al-hibarah. Sesungguhnya pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah Rasul menggunakan jubah hitam. Berarti di sini menunjukkan bahwa warna pakaian itu tidak penting. Yang penting pakaian yang terbaik ketika kita mau menghadap Allah. Nah, bahwa di sini juga menceritakan Nabi yang paling menyukai pakaiannya adalah pakaian jubah yang berwarna hitam, tidak pakaian yang berwarna putih. Lantas bagaimana dengan warna-warna yang lain? Apakah hanya putih dan hitam saja? Tidak. Ada hadis yang lain mengatakan, menerima riwayat dari Sufyan, menceritakan Sufyan menerima dari Aun bin Abi Juhaifah, menerima dari ayahnya, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariki safaihi.
Menurut Abi Juhaifah, saya melihat Rasulullah SAW wa alaihi hullatun hamra. Dia menggunakan pakaian yang berwarna merah. Ka'anni angduru ila bari isaqwaihi. Seakan-akan saya melihat kilauan di kedua betis Rasulullah SAW. Kontras antara warna kulit Rasulullah yang putih di betisnya, kemudian warna pakaian merah yang mencolok seperti warna merah putih, bajunya merah, betis Rasulullah yang berwarna putih. Berarti di sini menunjukkan kesukaan dari Rasul juga menggunakan warna yang mencolok, yaitu warna yang terang. Tidak apa-apa kita mau punya warna merah, hitam, hijau dan yang lainnya, diperkenankan asalkan memang layak untuk melaksanakan ibadah. Bahkan di sini juga ada hadis yang lain, ma ra'aitu ahadan minan nabi ahsana fi hullati hamra min Rasulillah SAW. Saya tidak pernah melihat seseorang dari manusia melebihi kebaikannya, melebihi kepantasannya, melebihi dari kecocokannya dari pakaian yang berwarna merah, melebihi dari Rasulullah. Jadi Rasul paling mewah, paling tampan, paling pantas menggunakan warna merah. Bagaimana in kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibaihi. Karena menggunakan warna merah mempunyai paras yang tampan, kemudian rambutnya yang panjang, latadribu qariban min mankibaihi, kemudian rambutnya menjuntai mendekati dua pundaknya. Bagaimana gagahnya Rasul kita, tampan kita, Rasul yang begitu tampan, kemudian menggunakan pakaian yang bagus yang berwarna merah, mempunyai rambut yang menjuntai mendekati dua pundaknya, menunjukkan bahwa kegagahan Rasulullah ketika menggunakan pakaian berwarna merah. Jadi bapak-bapak mau Jumatan misalnya begini, saya punya warna merah, mau dipakai tapi takut dikritik karena kebiasaan di kampung bahwa sunnah menggunakan pakaian ketika hari Jumat adalah warna putih, sehingga orang-orang akan melihat kenapa dia memakai warna merah, tidak tahu sunnah Nabi, tidak tahu padoil ketika menggunakan pakaian warna putih. Jadi sebagai contoh, tidak ada salahnya suatu ketika kita orang lain menggunakan warna putih, kita menggunakan warna merah yang terang misalnya. Tidak apa-apa karena Rasul pun seperti itu. Bahkan ada lagi yang menunjukkan bahwa Rasul pun menyukai warna lain, yaitu warna hijau. Bagaimana? Hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi an Abi Rimsah. Menceritakan Abdurrahman bin Mahdi, menceritakan Ubaidullah bin Iyad menerima dari ayahnya, menerima dari Abi Rimsah. Qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani ahdarani. Bahwa menurut Abi Rimsah, saya melihat Rasulullah SAW, dia mempunyai dua selimut. Yang kedua-dua selimutnya tersebut berwarna hijau. Berarti Rasulullah SAW juga menyukai warna hijau. Intinya begini, Rasul tidak pernah mencaci pakaian, tidak pernah menolak pakaian, mau warna apa saja, asal satu pakaiannya bukan dari pakaian sutra yang murni, karena itu diharamkan. Sebaik apapun pakaian sutra murni, semahal apapun pakaian sutra murni, maka haram bagi laki-laki untuk menggunakannya. Walaupun pakaiannya sederhana, tetapi tidak dilarang dan menutupi aurat, maka Rasul tidak pernah menghina pakaian. Rasul begitu menerima warna apa saja, baik hadiah daripada sahabatnya, hadiah dari orang lain. Ketika Rasul menerima hadiah tersebut, apabila warnanya berbeda dengan kebiasaan dengan warna putih, maka tidak apa-apa.
Kemudian dari mana hadis yang menunjukkan harus warna putih? Banyak hadisnya, diantaranya qala Rasulullah sallam alaikum bil bayadi minasyab liyalbisha ahyaukum wakaf binu biha mautakum fa innaha min khairi siyabikum. Nah, kalian mesti menggunakan warna putih minasyabi dari pakaian liyalbisha ahyaukum supaya dipakai oleh kalian orang-orang yang masih hidup di antara kalian. Jadi orang yang masih hidup menggunakan warna putih, wakaf binubiha mautakum, dan di warna putih pula kita akan dikafani. Fa innaha min khairi siyabikum, sesungguhnya warna putih adalah sebagian daripada pakaian terbaik kalian. Maka di sini hadis ini menunjukkan bahwa warna putih adalah di antara warna terbaik dari pakaian kita, karena ketika hidup kita menggunakan warna putih, ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika umroh ataupun yang lainnya, kita menggunakan juga warna putih. Kemudian ketika kita mati juga kita akan dikafani dengan warna putih. Selain daripada pakaian terbaik, maka di sini juga menunjukkan adanya tadkirah sebagai pengingat bagi kita bahwa kita juga akan mati, nanti kita akan menggunakan warna ini. Makanya orang tua dahulu, zaman kakek nenek dahulu, mereka sudah mempersiapkan membeli sendiri kain kafan, disimpan di lemarinya. Supaya apa? Supaya ingat bahwa suatu ketika dia akan meninggal. Yang kedua, supaya tidak memberatkan bagi orang yang hidup, mencari dulu, membeli dulu. Masih mending apabila meninggalnya siang, apabila memang malam, kemudian toko-tokonya sudah tutup, maka orang tua kita terbiasa mempersiapkan kebutuhan. Nanti sampai kain kapan pun mereka siapkan sebagai pengingat mereka bahwa di dunia hanya hidup sementara, yang kekal abadi yaitu nanti kehidupan akhirat, nanti menggunakan kain putih tersebut. Jadi selain tujuan daripada pakaian terbaik, dari hadis ini menunjukkan bahwa tadkirah bagi kita pun akan meninggal. Fa innaha atharu wa atyabu wa kafinu biha mautakum. Di hadis yang lain, maka warna putih warna yang paling bersih dan lebih baik, wa kafinu biha mautakum, dan akan dikafani kalian dalam menggunakan pakaian tersebut. Jadi untuk berangkat melaksanakan ibadah Jumat, bapak mau punya pakaian apa saja, para pemuda mau menggunakan pakaian apa saja, selagi pakaian itu terbaik untuk melaksanakan ibadah Jumat, layak untuk melaksanakan ibadah Jumat, pakai yang terbaik yang Anda miliki. Kemudian selain itu yang suci dan bahannya tidak diharamkan, yaitu tidak berasal dari kain sutra yang murni, berbeda dengan sutra campuran seperti misalnya baju batik ataupun kain pintal yang berbahan sutra tapi dicampur dengan yang lain. Contoh laki-laki sarung BHS. Nah, dari sarung BHS itu ada mengandung sutra tapi itu adalah campuran. Apabila masih campuran, kemudian 50-50, campurannya 50% 50%, maka masih diperkenankan. Apalagi namanya sarung BHS yang harganya cuma 500-600, itu lebih banyak campurannya daripada kain sutranya. Jadi mau warna apa saja silakan Anda pakai untuk melaksanakan ibadah Jumat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.